Halo teman-teman Trade Fastpreneur. Malam ini Trade Fastpreneur kolaborasi dengan seorang trader and investor profesional di bidang saham seperti itu. Tamu kita spesial yaitu Cilinda seperti itu. Nanti saya invite untuk IG Live malam ini ya teman-teman. Halo, selamat malam Cilinda. Malam, Ya, mungkin suara saya udah cukup jelas, Ci. jelas, jelas. Oke, siap, siap. Mungkin suara Cilinda juga udah cukup jelas ya di sini. Iya, Oke, oke, siap. Dimulai aja sekarang mungkin ya, Ci. boleh. Oke, oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kali ini Trade Fastpreneur mengundang salah seorang profesional trader and investor di saham Indonesia seperti itu. Nah, untuk di sini tak kenal maka kata sayang ya Ci, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Cilinda sehingga mampu berada di live Trade Fastpreneur ini. Nah mungkin boleh diceritakan nggak untuk sedikit tentang profil dan kesehariannya Cilinda untuk saat ini seperti apa sih Ci untuk kesehariannya seperti itu? Iya, eh, sekarang ya dari dulu juga sih sehari-hari ibu rumah tangga, Ya, seorang trader, investor juga sekarang, ya, terus penulis buku, analis teknikal, apalagi ya, pelari, ya. eh, itu sih punya sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Oke, oke. Gitu. Menarik sekali, Ci. Jadi emang udah lama masuk ke dunia saham seperti itu ya, Ci. Nah, mungkin teman-teman jangan Iya. lupa follow Trade Fastpreneur seperti itu dan Lindali underscore Vibo Princess seperti itu. Jadi teman-teman kali ini bisa belajar nih untuk apa ya masuk ke apa menjadi trader atau menjadi investor seperti itu. Nah, sebelum memulai, bagaimana nih market outlook untuk di awal tahun ini, Ci? Seperti itu. Karena kan baru mulai nih di bulan Januari, Januari akhir seperti itu. Gimana sih Nat, market outlook-nya seperti itu di 2024 ini, Ci? Ya, kita mau pemilu kan ya, teman-teman ya. Jadi kayaknya market emang masih wait and see sih untuk ke pemilu. Ini kan udah besok aja udah Februari ya. Ya, Jadi mungkin bisa 2 minggu lagi. Kelihatannya sih begitu. Kalau misalnya hasil pemilunya sesuai dengan ekspektasi, kayaknya untuk market bikin level-level ketinggian yang baru uh, tidak mustahil gitu. Tapi kalau misalnya ya tidak sesuai ekspektasi, mungkin kita bisa bersiap untuk ya akan ada swing gitu sih. oke. Menarik banget. Jadi kita wait and see dulu ya, Ci, sebelum pemilu tanggal 14 Februari seperti itu. Karena kan investor atau foreign juga apa ya nunggu hasilnya dulu seperti itu ya, Ci. Seperti itu. Kira-kira kelihatannya sih begitu. Ya. Iya, betul betul. Jadi emang awal-awal tahun ini sih market lumayan agak sepi gitu ya, Ci. Jadi emang benar-benar wait and see dulu mungkin dari apa ya ngelihat hasil pemilunya. Nah setelah itu bagaimana sih tip and trick untuk profit konsisten di pasar modal karena si Linda kan udah Sorry, lumayan lama ya saya di pasar modal. saya tuh nggak bisa ngelihat mukanya kamu ya. Atasnya ini hitam. Teman-teman Oh, begitu juga nggak sih? kalau di saya sih enggak sih Ci. Udah jelas sih. Ya. Oh iya gitu ya. Kalau di layar saya nggak bisa lihat muka kamu. Gelap Oh hitam gitu. gitu aja. Kalau Iya. di sini udah ini sih udah apa udah masuk sih untuk apa ininya layarnya sih mungkin
dilanjut atau gimana sih? Yang nggak apa-apa sih, cuman saya kayak gelap aja nggak bisa lihat muka kamu sih. Oh, Bisa ya? oh, Iya, mungkin di tempat saya aja nih begini nih. iya Ya udah mungkin nggak sih. apa-apa lah. Siap, siap. Ah, ah. Mungkin dilanjut aja Ceci. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana sih tips and trick untuk profit konsisten di pasar modal untuk trader-trader pemula mungkin yang baru mau masuk nih di pasar saham seperti itu. Itu tips and trick dari Cilinda apa aja sih yang harus di-share ke teman-teman? Eh, kalau jadi kalau jadi trader berarti eh, harus paham analisa teknikal sih, ya. Untuk bisa profit konsisten, berarti kan kalau buka posisi profit profit gitu terus gitu ya. Berarti kalau trader mau nggak mau harus paham dulu analisa teknikal, terus bisa punya trading, bisa punya trading plan kayak gitu. Itu sih. Jadi ya at least seperti itu. Bisa manage trading psychology seperti itu. Oke, oke. Jadi benar-benar apa ya? Teman-teman di sini bisa pelajari dulu mungkin ya secara basic technical analisisnya begitu Ci. Jadi biar teman-teman bisa apa ya nggak terlalu loss-nya banyak gitu dibandingin teman-teman belum belajar seperti itu. Terus Ya, di sini jadi teman-teman bisa pelajari nih karena kan sekarang udah banyak ya Ci. Cilinda juga sekarang nulis buku tentang apa ya technical analysis ya Ci. Jadi teman-teman bisa pelajari nih untuk belajar untuk dari bukunya Cilinda seperti itu. Jadi menarik sih teman-teman bisa dipelajari dan beli bukunya ya Ci. Untuk bisa beli bukunya di mana Ci? Untuk buku Cilinda? uh, buku saya yang masih ada itu dari 9, tinggal 4 yang masih stoknya ada. Kebetulan malam ini itu sampai nanti jam setengah 12 malam, itu malam terakhir, hari terakhir diskon 48%. Bukunya bisa dibeli di Tokopedia ataupun Shopee. Jadi bisa lihat di link bio saya, terus kode promonya bisa lihat di feed Instagram saya sampai setengah 12 malam ini. Diskon 48% gitu. Menarik banget teman-teman nih sampai jam 12 Ya. malam ini mungkin bisa di apa ya di order gitu sebelum jam 12 malam itu diskonnya lumayan sih 48%. Jadi untuk teman-teman pemula mau masuk terjun ke dunia saham gitu. Nah, ini buku-buku Cilinda bisa dipelajari nih seperti itu. Jadi teman-teman bisa punya fondasi dulu sebelum teman-teman masuk jadi apa ya jadi trader seperti itu kayak gitu. Jadi teman-teman bisa apa diklik di link Cilinda seperti di IG-nya Linda@viboprinsa seperti itu. Nah selanjutnya mungkin di sini boleh dijelaskan nggak latar belakang Cilinda mendapatkan sertifikasi CFTI wanita pertama ya di Indonesia itu awal mulanya gimana sih Ci? Si FTI wanita pertama dan masih satu-satunya di Indonesia, belum ada wanita Indonesia lagi ya yang maju untuk si FTI. Uh, Latar belakang saya sebenarnya siapa aja bisa ya ambil si FTI. Um, Latar belakang saya kan S1 S1 manajemen ya, jadi mau latar belakangnya apa itu sebenarnya bisa, karena untuk persiapan CFTI kita belajar mandiri. Jadi dikasih buku-bukunya, terus ya udah belajar sendiri, terus ya ujian sendiri itu. Kenapa mau ngambil? Karena kepingin lebih tahu lebih dalam uh, intinya secara akademis analisa teknikal itu seperti apa gitu. Jadi siapa aja Oke. bisa kok, mau lulus SMA mau coba bisa. Tapi ya berharap sebaiknya sudah punya pengalaman dulu. Jadi nggak newbie banget langsung ambil karena lumayan berat gitu ya. Jadi baiknya sih udah ada tahu-tahu dulu terus baru ngambil. Oke. Oke, menarik banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari dulu gitu sebelum mau ngambil sertifikasi CFTI ini. Jadi teman-teman bisa pelajari mungkin pondasinya dulu
sebelum mengambil sertifikasi seperti itu ya, Ci. Iya. Setelah itu mungkin gimana sih cara Jitu kelola portofolio di pasar modal untuk teman-teman nih yang mau masuk? Itu menurut Cilinda gimana sih untuk mengatur portofolio masuk ke saham itu kayak gimana? Kalau misalnya baru gitu ya, teman-teman yang baru, sepertinya harus tahu dulu, teman-teman ini portonya untuk investasi atau untuk trading, gitu. Nah, terus maksimal sih ya idealnya 5 lah ya, 5 5 posisi. Tapi kalau mau maksimal ya mungkin 10. Itu seperti teman-teman em, apa ya, kalau saya ibu rumah tangga, seperti kita punya anak, ngawasin anak sedikit sama anak banyak tentu lebih lebih quality kalau anaknya sedikit gitu ya. Ngawasin anak 2 sama anak 5 pasti lebih effort anak 5 gitu ya. Ya. Begitu pula ketika punya portfolio. Jadi yang pertama tahu dulu ini portfolio untuk trading atau investasi karena strateginya beda. Terus ya jumlahnya itu ya dibatasi, terus sektornya juga kalau bisa ada berbagai sektor. Begitu sih. Oke, menarik banget teman-teman. Mungkin teman-teman bisa masuk untuk pemula itu di 2 sampai 5 emiten mungkin ya. Jadi teman-teman nggak pusing untuk mantaunya untuk tiap Nah, emiten seperti itu. Nah, tujuannya juga teman-teman bisa dilihat apakah itu trading atau investasi seperti itu. Karena kan kalau trading itu mungkin bisa 1 sampai 3 bulan atau 6 bulan mungkin ya, Ci. Jadi untuk investasi mungkin agak long term seperti itu. Jadi teman-teman bisa nih tujuan masuk ke saham itu dibedain antara trading dan investasi seperti itu. Mungkin selanjutnya boleh diceritain nggak awal mulanya Cilina menjadi seorang penulis di pasar modal seperti itu. Awalnya gimana sih, Ci? Bisa membuat jadi penulis gitu di pasar modal ini? em, sebenarnya sih nulis buku itu sebenarnya itu sebagai warisan buat anak saya gitu ya. Kalau kali aja nanti dia mau terjun ke dunia ini loh ilmu yang mamahnya pelajari udah ditulisin gitu karena waktu itu buku pertama saya kan ini ya In Love with Fibonacci ini udah nggak ada udah habis jadi saya jadi kalau saya baca buku kepengennya tuh yang sistematis yang langsung detail langsung bisa dipraktekin gitu nggak terlalu banyak apa ya nggak terlalu banyak teorinya gitu yang applicable jadi saya bikin buku ya sesuai dengan harapan saya gitu mungkin kalau yang newbie langsung baca Fibonacci mungkin agak bingung jadi harus bertahap gitu nah awal mulanya cuman simpel sih, mikirnya gitu aja. Cuman nanti buat anak kalau misalnya dia mau belajar, saya udah tulis nih bukunya. Nah, sekarang yang baru ya ini yang diperbaharui Fibonacci juga gitu. Jadi ya sama, pokoknya simple, langsung applicable, Halo, nggak Ci. kebanyakan. Ya, halo, suara saya kedengaran? Tes saya sih masih kedengeran ya di sini. Eh, Mungkin agak nge-lag ya, Ci, untuk videonya. Nah, udah lumayan nih. Saya sih suaranya di sini masih oke dari tadi ya. Nggak tahu teman-teman gimana tuh? Putus-putus. Wah, berarti saya punya sinyal nih ya. Ya, ya. Bentar ya. Udah cukup jelas sekarang. Mungkin Oh, teman-teman bisa difokus nih untuk suara Cilinda atau videonya ini lancar nggak teman-teman? coba ya. Saya sih oke di sini. Oke, udah Ci, udah Udah ya. udah udah aman ya. Ya mungkin tadi kan sebagai buku itu sebagai Oke. warisan anak ya, Ci. Jadi mungkin Cilinda punya tujuan jangka panjangnya mungkin sebagai warisan sebagai
anak Cilinda bisa belajar ke depannya sebagai apa ya, mau masuk ke pasar modal tuh udah punya bukunya nih seperti itu. Jadi menarik sih teman-teman, mungkin bisa apa ya, bisa bermanfaat juga untuk bukunya Cilinda buat teman-teman semua gitu, kayak gitu. Mungkin di sini dalam proses menuju trader atau investor yang sukses nih, Cilinda pernah nggak sih mengalami kegagalan masuk di pasar modal sih? Pernah dong. Itu sih pasti pernah ya. Eh, nggak mungkin orang tuh masuk pasar modal nggak pernah mengalami kegagalan. Pasti pernah. Jadi di buku yang pertama ya, udah habis juga catatan harian mak-mak trader itu kan catatan harian saya ya. Jadi waktu itu saya pertama kali mengalami kerugian gitu buat saya sih di saat itu lumayan gitu sebagai ibu-ibu gitu ya. Terus saya ngerasa bodoh, ngerasa aduh pokoknya gagal gitu. Cukup lama, samalah kayak di sini ya. Kalau saham lagi swing turun kan bisa ya 1 sampai 3 bulan ya, itu juga saya ngerasa tuh ya selama 3 bulan itu ya ngerasa gagal gitu. Ya pernah ngalamin rugi, pernah ngalamin apa lagi? Sahamnya nyender gocap, pernah. Apalagi ya? Ya kan karena dengan ngalamin gitu jadi tahu, oh mesti hati-hati nih. Ciri-cirinya kayak gini-gini. Gitu. Pasti pernah. Ya. Jadi nggak terlihat dari apa ya, Ngelek ya? dari luarnya aja gitu. Uh, Jadi teman-teman bisa apa ya, banyak kan yang di luaran sana yang apa ya, bikin status terus profitnya cuan terus sih, jadi nggak pernah rugi tuh. Jadi mungkin teman-teman trader pemula nih yang baru masuk ngelihatnya pasti compare, wah orang-orang cuan terus gitu, profit konsisten terus. Cuman kalau misalkan teman-teman pas masuk itu mungkin ada loss-nya gitu. Kok saya nggak bisa profit konsisten gitu. Nah itu bahaya juga sih, Ci. Jadi maksudnya jadi apa ya, bisa kena psikologinya mungkin untuk teman-teman yang baru masuk di pasar modal seperti itu. Jadi tipsnya gimana Ci untuk apa ya, mungkin teman-teman merasa belum dapat nih profit konsisten. Nah itu dari Cilinda apa sih yang harus dibenerin gitu? Psikologi. Jadi gini, uh, mau profit konsisten pasti ada effort yang harus kita kerjain. Bener ya? Jadi nggak bisa cuma mau masuk market, terus mau profit konsisten, nggak ada usahanya. Itu nggak bisa. Harus ada usahanya. Yang namanya setiap kegagalan, itu kan ngajarin, kalau kita mau belajar, itu pasti ngajarin kita sesuatu. Ya kita belajar dari situ. Terus kalau itu satu ya, kita harus ada usaha untuk bisa profit konsisten. Usahanya apa? Ya tadi saya udah bilang analisa teknikal. Terus apa tuh psikologi yang harus diperhatiin. Jadi bukan cuman analisa, tapi juga harus siap psikologinya. Nih di sini saya udah tulis di buku Trading Psychology. Jadi kita perlu analisa penting, tapi membangun, mempertahankan mental itu juga hal yang penting. Money management juga hal yang penting. Jadi nggak cuman masuk ke market gitu, oh aku mau pencet-pencet tombol buy sell terus dapat duit. Mungkin dapat pertama-tama, tapi nanti tanpa ada mental yang cukup, tanpa ada ilmu yang cukup, loss mah itu udah di depan mata, udah pasti. Kayak sekarang trading, kita trading masuk posisi itu harus siap, harus memperhitungkan. Ada reward, tapi juga ada risk. Yang penting risknya itu masih bisa kita terima. Nggak mungkin ya trading itu kita setiap membuka posisi kita nggak mau ambil resiko, nggak bisa gitu ya. Itu satu hal. Terus ngelihat kalau orang lain kok pamer cuan gitu ya. Ya itu mungkin pas cuannya aja gitu ya, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi kan kita lihat
path, kita lihat jalur, atau kita lihat proses trading dan investasi kita itu masing-masing. Karena kecepatan seseorang belajar itu beda-beda. Saya mulainya itu kan pas mulai kenal dunia saham itu umurnya anak kedua lahir, bayangin tuh umurnya berapa ya kan. Terus saya belajarnya agak gak bisa secepat anak-anak muda sekarang. Kenapa? Karena waktunya susah, harus nunggu anak bayinya tidur baru bisa belajar. Terus begitu otaknya, otaknya kan dari sejak terakhir kuliah sampai terus belajar lagi, itu kan udah lama dingin otaknya. Mau manasin kan perlu waktu, gitu ya. Nah, saya harus bisa menerima kondisi saya bahwa pembelajaran saya mungkin nggak cepat, tapi kita tahu nih kendala kita dan kita cari strength-nya kita apa. Oh, saya tuh anaknya rajin belajar. Nah, rajinnya itu yang ditambahin uh, supaya bisa nutupin kekurangan tadi itu. Otaknya masih lama nih, masih panas gitu, namanya ibu-ibu gitu ya. Terus udah gitu waktunya susah gitu. Tapi ya udah nggak usah ngebandingin. Kalau misalnya nggak sanggup gitu ya, lagi trading, terus nggak sanggup ngelihat apa apa namanya ya, yang suka pamer-pamer itu namanya apa ya? Aku jadi lupa ya. Bukan FOMO, flexing kali ya, nggak itu bikin kamu insecure. Ya udah jangan dilihat dulu, karena yang penting kan kita jaga jaga fokus, jaga psikologi gitu. Jadi kalau hal itu bikin jadi rush, ngeliatin orang cuan, kok gue nggak cuan-cuan, kok saham gue nggak jalan-jalan. Ya udah kalau gitu noise-nya itu ditutup dulu, jangan dilihat dulu sampai kita tenang, mentalnya kuat, objektif lagi, baru baru mungkin scrolling lagi lihat sosmed atau lihat grup-grup gitu sih. Jadi yang penting itu bukan hanya hanya analisa aja, tapi ini loh, trading psychology penting. Nah, analisa pinter, tapi begitu trading FOMO terus gerasa gerusu sama aja. Itu sih. Menarik banget sih. Jadi teman-teman, psikologi trading juga jangan dilupakan seperti itu karena mempengaruhi psikologi kita buat trading seperti itu. Itu juga saya alami sih. Jadi saya benar-benar tiap hari, tiap malam itu ngelihat chart, terus analisa gitu kan. Terus ternyata saya mengabaikan psikologi saya seperti itu. Jadi pas saya masuk ke trading, nah itu misalkan ada loss dikit tuh. Jadi mempengaruhi psikologi saya, gimana caranya ini loss bisa jadi profit gitu. Nah itu kan jadi berulang terus tuh kesalahannya, itu lagi. Ya. Nah itu saya udah ngelewatin sih. Jadi teman-teman bisa pelajari mungkin dari jam terbang juga ya Ci. Jadi teman-teman bisa pelajari nih sebelum lossnya banyak itu psikologi trading juga ngaruh banget seperti itu. Bisa dipelajari, mungkin teman-teman sekalian belajar technical analis, bisa dipelajari juga psikologinya seperti itu. Mungkin next di sini menurut Cilinda antara trading dan investasi itu ada kaitannya nggak sih? Ada benang merahnya nggak kalau dihubungkan nih? Ada hubungan nggak sih untuk investasi dan trading itu? Pasti ada hubungannya, tapi saya kurang paham maksudnya benang merahnya apa ya? Jadi tarik mungkin dari trading dan investasi, caranya mungkin sama nggak sih untuk trading dan investasi seperti itu sih, biar teman-teman tahu gitu. Strateginya pasti beda ya. Um, Portfolionya juga kalau bisa dibedain, nggak di satu sekuritas. Jangka waktunya juga beda. Kalau misalnya trading, jangka waktunya bisa mungkin mingguan atau bulanan, itu yang swing trading. Ada juga yang trading cepat. Tapi kalau investasi itu jangkanya lebih lama, tahunan. Nah, memilih sahamnya, terus menjadi pertimbangannya kalau investasi pasti ya
lihat fundamentalnya lah ya, apalagi kan mau disimpannya lama gitu. Kalau lihat teknikalnya dulu gitu, teknikalnya yang jadi nomor satu gitu. Kalau uh, investasi fundamentalnya iya, tapi teknikalnya juga sih. Cuman fundamentalnya harus dilirik gitu. Menarik nggak sih ini? Apakah masih uh, kita bisa keep? Apakah masih murah gitu? Lihat ya lihat value valuasinya juga. Itu kan kalau investasi. Jadi cara strateginya beda gitu. Kalau investasi nggak perlu sering-sering ditengok, ya sebulan sekali atau berapa minggu sekali. Tapi kalau misalnya trading, ya harus lebih sering ditengok posisinya, nanti angus gitu kan. Apalagi kalau misalnya nggak um, trading plan-nya bukan yang pakai robot, berarti kan harus kita pantau apakah dia masih ada di dalam trading plan, belum kena stop loss kayak gitu. Kalau udah running kan dipantau juga kapan kita jualnya gitu. Kalau trading harus dipantau gitu. Tapi kalau investasi santai aja, di saat kita lagi ada kesibukan lain gitu ya, ya udah. Nah, saya contohnya di saat tahun lalu lagi ada masalah gitu, ya udah nggak trading dulu, investasi jalan terus kan investasi. Emang cuman disimpan aja ya, tinggal ditambahin kayak gitu, tinggal nambah posisi, tapi ya jarang sekali untuk jual beli itu jarang gitu. Jadi beda, barangnya sama cuman diperlakukannya beda gitu sih. Oke, oke, menarik banget sih. Jadi Cilinda ini trading dan investasi juga seperti itu. Jadi trading itu untuk mungkin menengah jangka menengah gitu. Kalau misalkan untuk Ya, trading kan, untuk investasi kan itu secara long panjang. term gitu. Jadi benar-benar kita nggak tahu nih, ekonomi global kan lagi gonjang-ganjing seperti ini. Ada apa? Mungkin perang atau gimana? Itu Cilinda bagus sih buat apa ya? Buat diversifikasi seperti Ya, itu. Jadi nanti kalau misalkan ada dana darurat itu bisa dari hasil investasinya mungkin bisa uh, bisa dipakai seperti itu. Nah untuk di sini mungkin uh, kapan sih titik terendah seorang Cilinda, pernah nggak sih ada di posisi titik terendah di mungkin di pasar modal atau di kehidupan seperti itu, Ci? yang mana dulu yang dijawab ya? Yang di pasar modal pernah. eh Pas rugi pastinya. Terus pas tidak lulus CFTI level 2 itu berat sampai buka buku analisa teknikal aja nggak sanggup tuh untuk baca buku, untuk melihat review nilai gitu. Itu berat itu. Di saat waktu itu loss yang paling pasti ya pada saat loss ya itu titik terendah. uh, Lossnya lumayan gede. um, Ya itu kan punya pilihan saat itu. Apakah mau lanjut apa enggak nih gitu. Kalau mau lanjut, pelajaran yang dipetiknya apa gitu kan. Ya di setiap titik terendah itu ya mikir ada dua pilihan, mau mau berhenti di sini aja nih atau mau lanjut gitu. Kalau mau lanjut tapi nggak punya kekuatan, ya cari kekuatan kayak gitu sih. Ya pernah, pastinya nggak mungkin nggak pernah. Mungkin kalau teman-teman yang pernah yang ikut, yang udah follow ya IG dari tahun lalu, mungkin tahu juga titik terendah dalam kehidupan saya tahun lalu. Ya kan kalau di scroll kelihatan ya. Jadi waktu bulan April tahun lalu suami saya sakit, yaitu apa ya? Itu titik terendah. Ya. Maksudnya saham udah nggak jadi nomor satu, terus ya semua prioritas jadi berubah. Eh, Ya gitu. Ya untungnya kalau dikaitkan lagi ke investasi dan trading, untungnya eh, sudah ada investasi. Jadi
walaupun tidak sempat, nggak sanggup untuk trading, nggak sanggup sama sekali, nggak sanggup untuk trading, tapi bisa menikmati perjalanan kenaikan harga, yaitu dari investasi itu, gitu sih. Jangan percaya ngelihat, maksudnya jangan percaya kalau orang kelihatannya happy-happy aja tuh nggak ada masalah, enggak. Saya aja deh ya ada masalah, cuman ya ya pasti yang hidup pasti punya masalah dan punya titik terendah, gitu sih sama. Ya, setuju banget sih. Jadi mungkin permasalahan orang, setiap orang beda-beda gitu sih. Tergantung Ya, kita ngambil positifnya seperti itu. Mungkin Cilinda ada positifnya gitu, karena mungkin ada investasi yang bisa apa ya dipakai seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari nih, ambil hikmahnya atau ambil berkahnya aja seperti itu dari permasalahan tersebut. Mungkin bisa apa buat kita next level gitu, buat naik kelas dari permasalahan tersebut sih. Seperti itu ya, Ci. iya, Mungkin di sini trade fastpreneur ini kan trading, investing dan entrepreneurship gitu, Ci. Nah, Cilindi itu menarik sih, udah masuk trading dan investasi seperti itu. Jadi satu lagi nih bisa entrepreneurship. Mungkin penulis juga masuk entrepreneur sih, Ci. Jadi mungkin bisa lebih banyak produksi gitu. betul betul. Kalau entrepreneur sebenarnya sebelum jadi trading sama investasi mah otak dagangnya udah dari kecil. Saya tuh seneng, seneng apa ya? Seneng make money, seneng cari duit dari kecil. Jadi bikin apa gitu terus nanti dijual. Jadi otaknya emang udah jual beli gitu ya. Cuman cuman barangnya aja yang beda-beda gitu. Uh, Ya. Kalau sekarang yang dilakukan memang trading, investasi. Trading emang iya ya. Investasi iya juga yang dilakukan, dan entrepreneurship iya, karena sekarang kan jadi apa ya, membantu bisnis suami gitu. Jadi ya memang ya kalau ditanya sehari-harinya ngapain, ya itu benar tuh, trade fastpreneur ya itu saya tuh gitu. Keren banget sih. Jadi benar-benar ternyata di sini Cilinda juga bisa nih untuk trading, investasi dan entrepreneur. Jadi teman-teman bisa nih, misalkan teman-teman cuma trader doang satu income. Nah, saya pengen menjadi diversifikasi income ke beberapa income gitu. Karena kan trading itu kan misal kita masuk trading terus masuk lagi ke trading lagi. Nah, itu kadang kan kita nggak tahu ke depan ekonominya seperti apa. Nah, itu Betul. kita bisa diversifikasi ke investasi, atau mungkin teman-teman bisa belajar nih buat punya bisnis kecil-kecilan seperti Ya, itu. Nah, itu mungkin dari bisnisnya itu kita cari modal nih di pasar modal. Jadi betul. benar-benar bisnisnya itu grafiknya bisa naik gitu, bisa next level. Mungkin teman-teman bisa listing di Bursa Efek Indonesia juga gitu kalau benar-benar fokus di bisnisnya. Jadi trade fastpreneur ini sih tujuannya sih jadi buat teman-teman UMKM naik kelas seperti itu. Jadi mungkin teman-teman UMKM bingung cari investor atau bingung cari modal seperti itu. Karena kan ekonomi global sekarang kan belum tentu. Terus investor juga susah cari investor. Nah, teman-teman UMKM ini bisa dipelajari nih lewat trading atau investasi. Jadi bisnisnya itu bisa growth, bisa next level gitu, bisa naik kelas seperti itu. Jadi menarik sih, Ci. Jadi Cilinda bisa punya fondasi dari trading, investasi, dan entrepreneurship. Jadi teman-teman bisa belajar nih lewat Cilinda apa ilmu-ilmunya seperti itu. Nah, mungkin terkait UMKM, Ci. Menurut Cilinda, apakah UMKM di Indonesia ini eh, potensi bisa banyak nggak listing di Bursa Efek Indonesia, Ci? Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Nah, ya itu asal tadi konsisten, bertumbuh, berkembang terus, ya eh, ya ada prospeknya. Harusnya sih bisa gitu. Ya bisa bertahan lah di tengah apa, hmm, perkembangan bisnis yang terus maju, bisa ikut terus ngikutin perkembangannya. Saya rasa bisa gitu sih untuk para entrepreneur Iya, gitu.
Ya setuju banget sih. Jadi mungkin kemarin juga sudah listing itu Teguk ya Ci. Jadi benar-benar produk lokal bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Nah itu mungkin kita berharap lah untuk UMKM ini lebih banyak masuk di Bursa Efek Indonesia karena UMKM ini kan mempengaruhi ekonomi Indonesia ya 60% seperti itu. Mungkin kalau misalkan lebih banyak IPO seperti itu di Bursa Efek Indonesia kita bisa nih memilih untuk produk-produk lokal yang benar-benar kualitasnya bagus seperti itu. Apalagi kalau misalkan secara laporan keuangannya profit terus seperti itu per kuartalnya itu bisa teman-teman bisa dipantau juga buat investasi ke depan seperti itu. Mungkin menarik sih Ci untuk UMKM kita support buat listing di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Mungkin di Boleh, sini ya. sorry, boleh sih. Ini ngomong soal Teguk ya. Boleh sih, boleh IPO, terus cari investor, tapi ya jangan sampai juga cuman habis IPO duitnya diambil, terus investornya dibiarkan merana. Ya nggak gitu juga. Kalau misalnya, ini kembali lagi ya teman-teman, boleh IPO, teman-teman jadi dua hal ya. Kalau kamu mau jadi investor untuk jangka panjang, cari perusahaan yang memang punya prospek dan fundamentalnya bagus, bisa menghasilkan dividen. Tapi kalau kita bicara soal IPO, ya karena kamu tadi nyebut satu saham ya, saya lihat grafiknya, ya kasihan kalau yang invest di sini Benar-benar. gitu. Gimana tuh? Yang beli di atas di pucuk sekarang harganya di sini. Ya nggak fair juga kalau menurut saya. Jadi kalau memang mau IPO silakan IPO tapi ya yang benar gitu. Tapi kalau mau teman-teman yang benar-benar di sini mau invest, pilih sahamnya yang pasti-pasti aja, yang memang punya prospek ke depannya dan bisa bikin kamu tidur sekalipun sahamnya turun naik. Itu ya pesan Ya, saya. ya, setuju banget sih untuk misalkan UMKM mau listing di Bursa Efek Indonesia itu harusnya nggak sembarangan gitu. Jadi harus diurusin dari internalnya dulu, mungkin dari laporan keuangannya atau dari tujuannya mungkin buat IPO itu apa sih gitu. Nah mungkin buat tujuannya buat naikin skalanya seperti itu, terus laporan keuangannya mungkin juga profit seperti itu. Nah itu kan bisa kita pelajari untuk secara fundamental lah. Jadi listingnya nggak asal-asalan masuk buat ngambil Duit, uang ngambil duit publik seperti retail, ngambil iya duit publik, iya jangan ya begitu gitu. Kalau ya, memang mau IPO, IPO lah yang benar, jangan IPO cuman ya. buat ngerjain orang, gitu sih. Setuju Ya banget. banyak kan, Jadi gitu. ya setuju banget sih. Jadi benar-benar UMKM harusnya masuk listing di Bursa Efek Indonesia itu harus benar-benar tujuannya buat apa seperti itu. Jangan sampai uang publik diserap terus nggak ada kejelasan gitu. Seperti Iya, itu sih. Jadi terus jadi nanti uh, masyarakat yang punya sahamnya 100%, terus si pemilik ya perusahaannya entah kemana. Ya kan jangan gitu juga. mungkin Itu ya. kalau di luar negeri ada nggak sih Ci, yang UMKM terus Nggak tahu. growth-nya naik terus gitu. Saya nggak tahu, nggak Dan, nggak ngikutin oh, sih. gitu. Gitu. Ya, ya mungkin kita doakan UMKM di Indonesia nggak asal-asalan masuk ke Bursa Efek Indonesia. Jadi secara internalnya itu diurusin dulu seperti itu. Ataukah laporan keuangannya juga harus growth dulu, Nah, bertumbuh dulu seperti itu. Nah, di sini ya mungkin masuk ke pertanyaan sih. Ini ada yang nanya dari Han_SP, mengatasi bengong saat harga turun tapi dengan cara gap down padahal sudah buat trade plan gimana sih caranya? mengatasi gini. eh, Bengongnya karena bengong kaget, apa bengong nungguin harga masuk? Berarti kalau udah punya trade plan, berarti Termasuk udah punya posisi ya. Ini bengongnya ya. berarti bengong kaget nih. Kok Oh. gap down gitu? Ya, ikutin trade plan-nya. Kalau misalnya pas gap down-nya itu sudah berada di bawah level stop loss, ya berarti harus cut. Kan gitu.
Kan udah punya Ya, trade plan nih. Kalau trade plan kan isinya buy-nya di mana, terus stop loss-nya di mana. Jadi nomor 2 itu stop loss, bukan jualnya di mana gitu. Nah, ketika dia udah gap down, terus misalnya trade plan-nya stop loss-nya udah di bawah, harga gap down-nya sudah berada di bawah stop loss, ya jual. Terus misalnya gap down-nya terus langsung ARB gitu, ya, nggak bisa jual, ya nasib. Satu, nggak bisa jual berarti kan nggak bisa keluar kan? Satu, ya, berarti besoknya. Benar, apalagi kalau misalnya yang eh, adalah beberapa saham yang langsung terus nggak bisa keluar, gap down, gap down, gap down gitu. Nah, ya udah, berarti nggak bisa apa-apa. Bengong, mengatasi bengong, ya paling di review trade plan-nya hmm, atau masuknya salah gitu. ya, Kalau sampai udah ini kasusnya kalau misalnya udah nggak bisa keluar nih, mau cut loss aja nggak bisa, ya udah. Berarti di review ini salah masuk, belinya di pucuk atau greedy, kan gitu. Misalnya udah bisa keluar tapi masih masih ditahan, akhirnya disiram nggak bisa keluar. Tapi kalau misalnya masih bisa keluar ya berarti ngikutin trade plan-nya. ya. Gitu sih. Mengatasi bengong nanti dia kaget nih si Hans nih. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah dalam banget tuh nggak bisa diapa-apain, ya udah berharap apa? Berharap balik arah, tapi ya mungkin rugi waktu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya sahamnya bisa dibuang, buang, switching. Kan tinggal tergantung rela nggak kita nanggung kerugian. Makanya penting money management, jangan semuanya ditaruh di dalam satu posisi. Itu ya Hans ya, semoga bisa menjawab. Ya, setuju banget sih. Jadi mungkin teman-teman sudah bikin trading plan, terus mungkin teman-teman belum apa ya, belum berani buat masuk gitu. Nah itu bisa dipelajari apakah masuknya itu kecepatan atau enggak, itu bisa dipelajari. Nah ini selanjutnya ada Abdul Lima Anaf, Ci dulu umur berapa belajar saham, terus berapa lama belajarnya? Saya Um, udah 30 tahun baru belajar sih, seperti itu. Kayaknya saya lebih tua dari kamu deh. Sebentar ya. 2009 umur berapa ya? Coba kita ambil. Saya mulai ya, sebentar ya. 2009. Saya mulai umur 33. Kenal, Hmm. ya. Kenal itu umur 33. Berapa lama belajarnya sekali lagi nih tergantung Pentium masing-masing nih, tergantung otak masing-masing. Kalau saya udah bilang saya agak lama. Saya 2009 si FTI-nya itu dapatnya 2017. Tuh. Sama kan? 2017. Nah, di sepanjang itu saya rajin baca buku, rajin ikut workshop. Apakah langsung bisa? Tidak. Jadi itu gradually proses. Oh, dari si ini belajar ini, dari sini belajar ini, dari buku ini belajar ini. Jadi saling melengkapi sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau ditanya belajarnya berapa lama, masing-masing orang beda-beda sih jawabannya gitu. Tapi jangan kecil hati. Saya mulainya 33 Ya. gitu. Makanya beruntung nih. Sekarang banyak banyak anak-anak yang lebih muda udah mulai kenal gitu. Semangat ya, Abdul. Ya, menarik banget sih, setuju banget. Jadi teman-teman bisa dipelajari nih. Mungkin teman-teman kita nggak tahu ke depannya gitu, apakah setelah belajar setelah 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu mungkin teman-teman bisa dipelajari kesalahannya di mana. Jadi diambil pengalamannya seperti itu ya, Iya, Ci. iya. Mungkin di Tadi ada sini yang saya baca ada deh, ada yang nyangkut di Unilever. gimana tuh, Ci? Ya, gimana ya? Unilever tuh downtrend berat ya. Jadi kal eh, mau gimana ya ngomongnya? Downtrend. Si siapa tadi nanya kalau downtrend
itu naik sebentar, turun lagi lebih dalam, naik sebentar, turun lagi lebih dalam. Dan posisinya saat ini masih belum ada pembalikan arah gitu. Maksudnya di time frame yang besar. Ya gimana? Kalau kalau saya, kalau misalnya masih bisa switching, switching gitu. Cuman kan tinggal rela atau enggak gitu ya. Ya, Itu sih kalau ya, saya. ya. Setuju banget Ini nih. Jadi udah emang nanya view dari saham nih. ini ada yang nanya Ci, bagaimana fee saham Sido seperti itu? Mungkin bisa dilihat Sama, secara Fibonacci. ya sama. Ini Dari Sido juga kan turun terus ya dari sejak pertengahan dari iya, sejak awal 2023 itu. Jadi ya eh itu naik naik sebentar ya. Ini chartnya masih loading agak lama nih. Nah, jadi ya yang jelas sih kalau Sido itu masih turun ya. Arahnya masih turun. eh Kalaupun dia naik eh, hanya sementara gitu. Ini ada support sebentar. Chart saya belum. Ini soalnya nggak janjian nih mau ngeliat chart, jadi mau nggak mau harus harus buka chart nih. Gitu. boleh-boleh Bentar Ci, ya. dilihat aja. Mm-mm. Bentar ya. Ini lagi. Tadi habis kamu mention saham IPO itu. Nah, ini saya ganti dulu Sido. Saya biasa di live hari Minggu sih, teman-teman, untuk ngebahas view-view saham ke depannya gimana. Bentar ya, Sido. Nah, ini. Jadi Sido ini jangka besarnya ini masih turun. Nah, saat ini dari sejak sebentar November 2023 dia itu tertahan di area support di 484. Sekarang kan di 510. Selama dia bisa bertahan di 484, eh, ya boleh dikatakan mendingan lah ya. Tapi kalau break 484 ini waspada. Kenapa? Karena dia akan tes 450 sampai ke 400. Kalau misalnya dia bisa menguat, mungkin terdekat dia akan uji 525. 525 sampai 545. Jadi memang range-nya tipis-tipis sih, naiknya beberapa tapi turunnya bisa lebih dalam gitu. Jadi Fusido masih ya ini masih kebacanya sih downtrend gitu. Ya menarik banget. Jadi teman-teman bisa dilihat nih apa support berikutnya di 484 itu bisa dipantau nih untuk Ya, wait and see dulu gitu ya Ci ya, ya. Di ya. 484 mungkin selanjutnya kalau jebol supportnya itu di 460 mungkin ya. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman bisa pantau nih untuk Sido seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ini ada yang nanya Ci Nice Ci bagaimana NICE Adi Nah, Kartiko Pratama. ini kan baru IPO juga ya, baru IPO. Nah, ini waspada nih ya, yang nanya. Jadi sekarang di 565, tertinggi 890, area low-nya dia itu di 438. Jadi kalau melihat pergerakan ini masih ada potensi untuk dia melemah menguji 492. Waspada banget kalau misalnya eh, ini sebentar ya. Waspada banget kalau dia tembus ke bawah 438. Jadi saya punya tips ya teman-teman untuk saham IPO. Kalau dia menembus ke bawah area low di hari pertama atau hari dia baru listing, udah cut aja gitu. Kalau IPO itu harus cepet ya. Jadi kan udah banyak banget nih saham IPO. Ya udah kita liatin aja itu gerakannya. Memang harus harus ngerti. Setidaknya harus bisa lihat chart ya, bisa baca chart gitu. Nah untuk saham IPO pokoknya kalau dia udah tembus atau noel-noel ke bawah, udah jangan mikir buat investasi.
Ya, kalau IPO mau buat trading aja, gitu sih. Mainnya main trade-nya trade cepet aja. Ingat ya, 438 kalau ditembus, eh, kalau saya pribadi saya akan cut. Jadi ini harus dipantau, trading plan-nya harus jelas, harus punya trading plan. Kalau mau saham IPO, eh, apa harus cepet dan cuan ya kabur aja terus disyukuri aja cuannya gitu. Kalau sampai dia terbang lagi, ya kalau mau masuk silakan, tapi teman-teman harus inget resiko gitu. Ya jangan cuma pikirin um, rewardnya aja. Oke ya, ini nice NICE 438 harus dipantau. Break, ya kamu harus tahu, jangan jangan bengong nanti begitu dia break, harus bisa action. Ya, itu dia. Oke, Oke, teman-teman bisa dipantau untuk NIC ini di 438 gitu. Karena kan low paling terendahnya juga di 438 pas awal ya, Ci. Jadi kalau misalkan ya tembus di 438 bisa ke bawah lagi tuh biasanya tuh. pasti Yang udah IPO kan pasti. kayak gitu ya. Ya. Jadi iya, jadi benar-benar support kuatnya di situ tuh. Jadi teman-teman bisa dilihat tuh, kalau misalkan 438 bisa ditembus, itu mending teman-teman keluar dulu, nanti bisa dilihat tuh, nanti konsolidasinya di mana, nah teman-teman bisa wait and see dulu sekarang seperti itu. Mungkin selanjutnya nih ada yang nanya lagi sih, untuk view cuan sih, gimana nih, Anda, apa emiten-emiten Prajogo Pangestu ya? Menghujam bumi. Mohon maaf, ini menghujam bumi ini dia udah selesai pestanya, kawan. Gitu. View-nya, ya view-nya turun. Gimana ya? View-nya turun. Yang nanya tadi. Oh ya, saya ada bikin konten tentang ya tentang saham-saham grup ini. Jadi ya ini kan pestanya udah hore banget ya dari akhir tahun lalu gitu. Tapi setiap pesta pasti ada selesainya. Ya dong, kalau teman-teman di sini yang udah menikah, waktu nikah emang pestanya nggak ada selesainya. Pasti ada selesainya kan. Ada bubarnya gitu. Dari jam segini kita IG live aja ada selesainya gitu. Nah, pesta saham juga begitu, ada selesainya dan ini pestanya udah selesai. Terus brand juga ya, temennya itu dipantau. Penjelasannya ada di feed saya. Kalau pesta saham udah selesai gitu. Nanti lihat di situ ada chartnya juga. Ya, udah Menarik banget jawabannya sih. gitu. Sedang Ya, sedang sedang turun, support terdekatnya 59. Paling mungkin di 59 nanti ada rebound dikit ya akan mungkin ya di situ karena ini sekarang 6575 nih si cuan. Ya, tapi ya. ya gitu belum ada tanda-tanda pembalikan arah, sekarang dia lagi swingnya sih swing turun gitu. Kalau rebound mungkin akan tes resisten terdekat di 7400. Teman-teman bisa dilihat tuh untuk apa cuan, mungkin pestanya udah selesai untuk emiten-emiten Prajogo Pangestu gitu ya. Jadi bisa teman-teman bisa dilihat tuh di feed-nya Cilinda udah bikin juga untuk emiten-emiten Prajogo Pangestu. Jadi bisa dilihat tuh support dan resistnya di mana aja gitu ya, Ci. Mungkin Iya. selanjutnya di sini udah mungkin udah nggak ada yang nanya lagi, Ci. Mungkin di sini saya ada ngadain kuis sih. Jadi kuisnya itu 2 pertanyaan. Cilinda sebutkan pilihannya satu aja gitu. Mungkin kalau misalkan motor atau mobil, Cilinda bisa sebutkan salah satunya gitu ya, Ci. Oke, oke. Oke, jadi bisa dimulai, Ci ya. Boleh. Oke, yang pertama trader atau investor nih. Trader. Technical analis atau fundamental. Teknikal. Penulis buku atau pelari. Nggak boleh dua-duanya ya. Susah. Apa ya? Hmm, penulis buku deh. Oke, penulis buku itu ya. Nabung saham atau nabung emas. Saham. Warren Buffett atau Ray Dalio. Hmm,
Warren deh. Swing trading atau scalping? Swing. Cut loss atau hold? Cut loss. Produk lokal atau produk internasional? Lokal. Sekarang masuk ke saham sih, ICBP atau Unilever? ICBP. BBCA atau BBRI? Wah, dua-duanya. Dua-duanya masuk investasi ya, Ci? Iya, nggak bisa dipilih. Itu mah udah dipilih dua-duanya. Oke, oke. Goto atau buka, Ci? Ya, nggak dua-duanya. Gimana dong? Oke, oke. Tarun Pokpan atau Java? Capin. Medco atau Elsa? Hmm, apa ya? Medco kayaknya. Medco. Oke, teman-teman. Durang Jadi, nih, nggak PGEO atau ada kisi-kisi nih. Nggak jadi Elsa aja. Elsa, oke, oke, Elsa. PGEO atau MBMA? Aduh, PGEO, Atau MBMA? PGEO, ITMG atau PTBA? ITMG. Yang terakhir, Bitcoin atau Ethereum, Ci? Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Jadi Nggak pure di dua-duanya. saham aja sih, Ci, ya. Iya. Mungkin tadi pertanyaannya penulis buku atau pelari, itu ada apa, Ci? Mungkin bisa di-share teman-teman nih. Nggak bisa dipilih karena saya melakukan dua-duanya. Iya, iya, iya. Cuman saya pilih yang udah lebih lama aja dilakukan. Ya penulis buku, gitu. Nggak bisa Ya, dipilih. mungkin Saya, ini kan, lihat dong, ini pelari. Ini kan iya, iya. inspirasinya dari lari. Jadi agak bingung yang mana ya. Udah pilih yang lebih lama dilakukan, menulis buku lebih lama daripada lari. Ada yang tanya, Ya, Bu mungkin Linda kenapa nggak kripto? Karena satu, kalau saya pernah trading kripto, bukannya nggak pernah. BTC, ETH pernah. Tapi eh, untuk trading saya nggak bisa banyak gini. Trading kan harus fokus. Em, karena udah banyak di saham, apalagi sekarang waktunya nggak banyak ya. Saya waktunya terbatas, jadi nggak bisa banyak-banyak. Satu itu. Kedua, kalau di saham, saya bisa investasi. Investasi di saham nih, nggak perlu diliatin, saya yakin sama fundamental perusahaannya, tenang-tenang aja dibuka, oh tetap cuan, malah all time high gitu. Tapi kalau di kripto, tidak ada underlying aset gitu. Kalau saya beli misalnya tadi saham BCA, saya lihat bank BCA-nya tetap ada. Kalau di lampu merah lihat, oh dia ada bikin promo gini gini gini. Produknya ada itu BCA, tapi ketika kalau di kripto produknya apa gitu. Jadi hati saya ya, ini khusus untuk saya, trust-nya belum ada gitu sih. Itu kalau saya gitu sih. menarik teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa masuk ke pasar modal dulu sebelum karena kan volatilitasnya juga lebih Betul. resikonya lebih tinggi ya Bitcoin atau kripto itu. Jadi awal kalau teman-teman masih pemula di saham aja belum profit konsisten mau masuk ke kripto pengen instan Bonyok. gitu kan makin dihajar lagi ya Ci ya. Iya, nanti bonyok ya. Harus paham dulu lah ya. Iya. Dari yang kalem, ya yang kalem. Saham juga banyak yang ugal-ugalan, makanya ya yang kalem dulu aja. Gitu. Itu Setuju kalau banget. saya, itu kalau saya. Ya. Setuju banget sih. Jadi teman-teman bisa dipelajari di pasar modal dulu gitu. Misalkan udah di saham udah profit konsisten, nah teman-teman bisa nih 10% maksimal mungkin dari portofolionya masuk belajari di kripto gitu. Jangan sampai all in dulu seperti itu. Nah, mungkin di sini udah 1 jam juga sih untuk IG live-nya. Iya. Mungkin di sini
apa yang mau dikatakan Cilinda untuk 5 tahun yang akan datang nih buat Cilinda saat ini seperti itu. Kalau misalkan IG Live-nya masih tersimpan sih, seperti itu. Hmm, tetap tetap semangat apapun yang terjadi di 5 tahun ke depan dari sekarang. Tetap sukacita, bersyukur sama apa yang udah dilewatin. Itu aja. Oke. Jadi kita doakan buat 5 tahun ke depan Cilinda tercapai buat apa keinginannya, mungkin tujuannya di 5 tahun ke depan gitu. Mungkin lebih banyak bersyukur mungkin ya Ci. Jadi benar-benar disyukuri aja dulu gitu. Sampai ke depannya kita nggak akan tahu seperti apa gitu perjalanannya Ci. Mungkin di sini teman-teman udah 1 jam juga ya untuk IG Live-nya. Mungkin next-nya Trade Fastpreneur ini sih akan mengundang profesional di bidang trader, investor dan entrepreneur gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat tuh di di kontennya, di feed-nya IG Trade Fastpreneur itu udah ada beberapa entrepreneur gitu yang udah lama di bisnis atau di UMKM. Jadi Trade Fastpreneur ini sih pengennya menciptakan, tujuan saya sih visinya 1000 trader dan investor seperti investor. Jadi benar-benar seorang trader itu harus mempunyai diversifikasi, nggak satu income doang gitu. Karena banyak teman-teman saya yang di bisnis aja tapi menghiraukan investasinya seperti itu. Jadi kita pelajari dari pandemi 2020 yang kemarin gitu, itu banyak banget UMKM yang terdampak, atau seorang trader pun kan banyak ya Ci yang terdampak gitu, income-nya cuma di trading doang, itu langsung kan ARB berjilid-jilid, itu nggak bisa keluar. Nah itu saya pengen tuh ke depannya seorang trader atau entrepreneur ini punya income, beberapa income lah, jadi nggak cuma satu income doang seperti itu. Jadi mungkin next project-nya Trade Fastpreneur ini bakalan ada eksklusif buat kelas. Jadi nanti mungkin Cilinda bisa menjadi mentor ya, atau trainernya lah buat sharing pengalaman ya Ci ya. Boleh ya Ci? Ya, kita lihat nanti jadwalnya ya, Kamal ya. Siap Ci. Nanti dikabarin, mungkin saya berharap sih ilmunya Cilinda bisa diturunkan ke beberapa teman-teman gitu. Apakah itu trader yang baru masuk atau entrepreneur yang baru mau join nih buat investasi atau trading, buat diputarkan lagi modalnya ke bisnisnya, buat UMKM ini bisa naik kelas seperti itu ya Ci ya. Yang terakhir sih di sini closing statement buat teman-teman di sini yang baru mau buka bisnis atau baru mau terjun ke saham, apa sih closing statement dari Cilinda seperti itu? Segala hal yang dilakukan baik trading, investasi, atau bisnis, itu ada prosesnya. Dan kita harus melewatin prosesnya. Entah itu proses belajar, entah itu proses juga dalam riset, tapi segala hal itu harus ada prosesnya supaya bisa dinikmati hasilnya. Jadi, ya udah, setia di dalam proses, bersyukur, terus teman-teman yang baru mulai belajar, kan juga proses dalam belajar, ya udah dilewatin prosesnya dan nanti pasti menikmati hasilnya di trading, di investasi, juga di entrepreneur. Itu aja. Semangat. Ya. Menarik banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipelajari prosesnya dulu gitu. Kayak hashtagnya Tokopedia mungkin mulai aja dulu gitu. Jadi teman-teman jangan serba takut gitu kan. Jadi mulai aja dulu gitu. Ada niatnya, ada pengen usahanya, pengen belajar. Nah itu mulai aja dulu, karena banyak teman-teman nih yang yang cuman di pikirannya aja gitu. Aduh, mulainya kapan? Modalnya gak ada gitu kan. Jadi teman-teman bisa mulai aja dulu kayak hashtag Tokopedia tuh. Jadi benar-benar bisa pelajari dulu, terjun ke lapangan. Apakah di trading itu kan bisa, misalkan teman-teman siap hilang nih duitnya 100.000, ya udah 100.000 dimasukkan, jangan sampai lebih dari 100.000 gitu kan. Nah di bisnis juga sama, jadi teman-teman bisa pelajari dulu masuk ke franchise atau bisnis online atau dropshipper. Nah itu pelajari dulu tuh, kayak gimana sih marketnya, produknya seperti apa, tes ombak dulu nih. Terus analisa di lapangan, harga kompetitornya seperti apa. Nah setelah misalkan udah punya market,
Nah, teman-teman bisa nih berinovasi. Mungkin teman-teman di Trade Fest Planner ada yang udah terjun lama nih di bidang entrepreneur. Nah, teman-teman nanti next project mungkin saya pengen punya kelas eksklusif di bidang mengundang seorang profesional di trader dan entrepreneur gitu. Nanti mungkin ada kelas offline-nya itu bisa apa ya? Bisa sharing-sharing dan bersilaturahmi. Nah, mungkin dari Cilinda bisa nih masuk buat dipelajari sebagai mentor di trading dan entrepreneur ini. Seperti itu ya, Ci ya. Ya, nanti ya dilihat jadwalnya ya. Iya. Siap, siap. Oke, Ci. Oke, Ci, udah mungkin udah 1 jam lah. Ya. 1 jam mungkin kita bisa kolaborasi next project ya, Ci ya. Terima kasih banyak, Ci, atas apa sharing-sharing ilmunya. Banyak pelajaran nih teman-teman yang bisa diambil dari pengalaman Cilinda di dunia pasar modal ini. Jadi Cilinda sebenarnya udah masuk nih di Trade Fastpreneur, seorang trader, investor, dan entrepreneur juga seperti itu. Jadi mengelola bisnis juga. Jadi teman-teman bisa nih banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari ilmunya Cilinda. Makasih banyak Ci atas ilmunya. Sama-sama. Nanti mungkin bisa kolaborasi lagi ya. Sukses selalu Ci, sehat selalu. Oke, Bye. sama-sama. Selamat malam semuanya. Bye. Ya.